kenaikan komoditas dan adanya supply disruption di mana-mana. Saya lihat juga harga energi lain ya seperti listrik, ini juga sangat tergantung polisi pemerintah ya. Ada perbedaan yang sangat material sebenarnya Mbak antara pola konsumsi listrik dengan pola konsumsi BBM. Kalau BBM itu adalah barang yang gampang untuk kita simpan. Sementara listrik itu adalah barang yang tidak gampang untuk kita simpan. Sehingga kalau untuk penerapan price fixing-nya, itu pemerintah akan lebih gampang di listrik dibandingkan di BBM. Jadinya mungkin kalau untuk listrik ini ada good chance untuk ditambahkan subsidinya dari pemerintah, tapi saya tidak juga untuk kemungkinan bisa jadi di tengah tahun ini nanti dan di akhir tahun kita akan mengalami kenaikan TDL. Itu hal yang mungkin. Tapi kalau untuk subsidi memang harus kita lihat bahwa subsidi listrik itu lebih mungkin untuk dilakukan dibandingkan subsidi BBM. Kira-kira seperti Oke. itu. Oke, tadi di segmen sebelumnya Anda katakan juga bahwa pemerintah ini harus melakukan bantuan-bantuan sosial ataupun juga bantalan-bantalan begitu Iya. untuk sosial begitu. Nah, tapi di satu sisi kita ketahui juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk beberapa barang ini adalah dengan subsidi begitu ya. Seperti salah satunya BBM, kita ketahui juga harganya sangat jauh begitu kan dengan harga keekonomiannya. Nah, ini kira-kira kalau kita hitung-hitung begitu ya anggaran dari pemerintah, kira-kira justru untung atau malah buntung begitu Pak Fahrul? Kalau saya dari sudut pandang pasar keuangan, dari sudut pandang mencapai kestabilan pasar keuangan, ekspektasi inflasi, dan membuat kebijakan fiskal yang prudent, saya sebenarnya lebih menyarankan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai dan juga bantalan-bantalan sosial dan lainnya. Sementara di satu sisi melakukan penyesuaian harga-harga barang administered price ini sehingga mirip dengan harga pasar. Kenapa? Yang bisa terjadi saat ini adalah kalau ternyata gap antara harga Pertamax dan Pertalite itu sangat tinggi sekali, maka akan ada kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada minyak goreng, maka potensi kelangkaan di Pertalite pun itu merupakan sebuah skenario yang harus kita ukur. Ya. Dan sehingga yang bisa terjadi itu nanti adalah subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Karena itu saya bilang, mensubsidi listrik dan mensubsidi BBM itu berbeda, Mbak. Ya. Listrik itu bukan hal yang gampang disimpan. Ya. Sementara BBM, hal itu bisa gampang disimpan dan juga saya misalnya kalau mau beli, ya saya beli dari satu orang jual ke orang lain lagi, itu hal yang bisa terjadi di lapangan. Karena itu saya sangat menyarankan untuk BBM ini, gap antara harga Pertamax dan Pertalite itu sebenarnya sebaiknya jangan terlalu jauh untuk Ya. menjaga efektivitas dari kebijakan subsidi kita. Yang harus digenjot oleh pemerintah adalah bantuan langsung tunai dan memberikan bantalan daya beli kepada masyarakat yang terdampak. Ini yang harus kita lihat itu harus dikuatkan oleh pemerintah. Karena walau bagaimanapun kalau seandainya gap antara Pertalite dan Pertamax ini meningkat, maka akan ada potensi orang yang biasanya konsumsi Pertamax akan turun ke Pertalite. Sehingga Oke. subsidi yang banyak kita berikan kepada Pertalite itu efektivitasnya tidak optimal. Oke, Pak Fahrul, tapi ini menarik ya kalau kita hitung-hitung begitu kan di satu sisi tadi kita ketahui bahwa APBN kita juga surplus begitu di tengah kenaikan harga komoditas, Iya, tapi di sisi lain juga subsidi juga sudah begitu besar anggarannya membengkak begitu kan. Nah ini kemudian apakah memang saya masih ada lihat ruang begitu bagi sebagai pemerintah kita? persentase dari APBN, Ya, subsidi kita masih rendah. ya. Karena kita Oke, artinya bertahun-tahun masih ada meningkatkan ruang ya Pak Fahrul infrastruktur, untuk memberikan gitu. memberikan Masih sangat besar bantuan-bantuan sekali sosial. ruangnya. Masih sangat besar sekali ruangnya. Karena itu pada saat ini saya sangat mengencourage untuk pemerintah, dikarenakan adanya perubahan kondisi ekonomi, maka polisinya harus berubah. Dari yang sebelumnya pro investasi dan juga pro infrastructure spending, yang mana sudah kita lihat beberapa tahun terakhir ini, saatnya kita mulai berubah, memberikan banyak support yang lebih bagus kepada yang lebih banyak kepada untuk bantuan sosial dan juga support sebagai bantalan dari kenaikan harga BBM. Kira-kira Oke. seperti itu, Mbak.